selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Saat ini memang tubuh kita tidak berkumpul, tetapi roh kita berkumpul. Kita berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan, kami berkumpul memuji Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus.
Kebaktian kita pada minggu yang pertama di dalam bulan keluarga ini akan kita mulai di atas nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan terjadi Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada bulan Juli GKMI menetapkan sebagai bulan keluarga. Saat ini biarlah keluarga-keluarga dapat terus mempunyai satu roh yang untuk terus bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bukan hanya keluarga inti, tapi keluarga baik, keluarga GKMI Semarang. Biarlah kita minta Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan untuk kami semua, supaya kami dapat terus memuji, menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
manusia, kita tidak ada yang sempurna. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menyempurnakan kita. Biarlah hidup kita dibentuk oleh Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Lebih-lebih di masa-masa pandemi ini, masalah kesehatan, masalah perekonomian. Biarlah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menolong kita untuk kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan dapat membuat kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Amin Tuhan. Inilah kami Tuhan. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Ku mau seperti
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, kami mau Tuhan tetap sungguh-sungguh memberikan yang terbaik di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Khususnya pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapak berbicaralah kepada kami, supaya kami semua di dalam bulan keluarga ini boleh diberkati oleh Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di dalam bulan keluarga. Kalau di GKMI, bulan Juli adalah bulan keluarga, Bapak Ibu sekalian. Kita berharap supaya setiap keluarga yang menjadi kekuatan daripada gereja boleh diberkati Tuhan secara khusus pada bulan ini. Nah, hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Saya akan membaca dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca buat Bapak Ibu sekalian. Efesus 4, 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Sampai di sana bacaan kita, Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita adalah Two heads are better than one. Two heads are better than one. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema ini sebetulnya bukan bicara secara langsung mengenai keluarga. Tentang suami istri maksudnya. Kalau kita bicara mengenai two heads are better than one, mungkin bisa diterjemahkan bahwa di dalam keluarga itu ada dua kepala, ada dua kepemimpinan, ada mungkin masalah antara dua suami istri yang mungkin berebutan dominasi atau kekuasaan di dalam keluarga tersebut. Kita tidak membicarakan itu, Bapak Ibu sekalian, secara langsung. Jadi tidak berkata bahwa kalau di dalam keluarga ada dua kepemimpinan itu lebih baik daripada satu kepemimpinan, satu kepala. Bukan begitu maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat perikop ini, Bapak Ibu sekalian, perikop yang kita baca ini diberikan judul oleh LAI, demikian, yaitu saya membaca, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Jadi LAI memberikan judul
kesatuan jemaat. Jadi ini bukan bicara mengenai sebetulnya secara langsung suami istri. Sebentar lagi iya. Sebentar lagi di dalam ayat-ayat di bawahnya memang bicara mengenai suami istri. Mengenai juga orang tua dan anak. Bahkan juga bicara mengenai antara tuan dan hamba. Tetapi bagian ini secara khusus belum bicara masalah itu. Kalau kita melihat alurnya, konteksnya dari pasal 3 sebelumnya, ini bicara mengenai hubungan antara suku bangsa dengan suku bangsa malahan. Yaitu antara orang Yahudi dengan orang-orang yang non-Yahudi. Saya akan membaca pasal 3 ayat yang ke-16. Di dalam pasal 3, maksud saya ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-6 berkata demikian. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi dikata di sana orang-orang bukan Yahudi. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ini ada sebuah konteks hubungan dari yang besar sekali dari antara orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu kemudian bicara agak mengecil, yaitu bicara di dalam jemaat, di dalam gereja, antara orang-orang di dalam gereja maupun juga antara orang-orang di gereja itu dengan gereja lainnya. Kemudian nanti lebih mengecil lagi suami istri, di dalam hubungannya, di dalam keluarga, orang tua anak, dan seterusnya kalau kita perhatikan ke sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini sekali lagi konteks kita bicara mengenai persatuan jemaat. Mengenai hubungan di antara jemaat yang satu dengan yang lainnya di dalam gereja itu sendiri maupun juga antar gereja. Persatuan orang Kristen lah begitu ya. Persatuan orang Kristen atau persatuan jemaat. Nah Bapak Ibu, memang kalau kita bicara mengenai persatuan saja, sebetulnya kenyataan yang kita lihat hari ini, baik dari dulu sampai sekarang, memang ini menjadi salah satu persoalan yang sering kali lama tidak bisa diselesaikan. Bahkan juga itulah persoalan yang besar di dalam gereja, salah satunya ya persoalan ini. Bukan hanya cuma di Indonesia atau kota-kota lainnya, bahkan di kota-kota yang maju, kota-kota yang katanya sudah lebih lama kekristenan, atau yang lebih banyak kekristenannya, atau yang lebih banyak tokoh-tokohnya barangkali, pemimpin-pemimpin yang top-top, yang hebat-hebat, orang-orang besar, juga masalahnya ya sama. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, langsung saja perjanjian baru ya. Kita kalau mundur terlalu jauh ke perjanjian lama, di perjanjian baru Bapak Ibu, kita melihat jemaat-jemaat di Korintus, masalah. Di Filipi, masalah. Dan sebagainya. Kita lihat, kalau kita langsung saja tarik ke zaman sekarang, di mana-mana kita mendengar ada permasalahan di dalam hal ini. Di Indonesia banyak, di luar negeri banyak. Di Amerika juga banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ada banyak gereja-gereja yang ya begitu. Ada sedikit masalah, berpisah. Ada sedikit masalah, bikin gereja sendiri. Ada sedikit masalah, tidak mau bersama-sama lagi. Gereja, saya pernah di sana beberapa tahun Bapak Ibu sekalian, melihat sendiri fakta. Banyak gereja mengalami perpecahan, permasalahan di dalam persatuan. Apakah karena kurang pintar? Apakah karena kurang banyak tokoh-tokoh hebat? Apakah karena kurang banyak sekolah? Kurang banyak seminari, sekolah-sekolah Alkitab?
gelar teologi yang luar biasa. Ada banyak tokoh-tokoh gereja yang gelarnya itu sampai panjang, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma 1, 2 doktor atau yang lain. Banyak sekali. Kita tidak bicara secara pribadi orang, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita bicara fakta. Seringkali memang inilah yang menjadi masalah. Kurang bersatu. Kurang mengasihi satu dengan yang lain. Yang tadi kita katakan sekolah-sekolah Alkitab yang hebat-hebat. Gereja-gereja. Orang-orang yang kalau kita melihat yang sudah umurnya banyak juga ada masalah. Yang umurnya masih muda juga banyak masalah. Di dalam konteks ini, perpecahan, persatuan ini, Bapak Ibu sekalian, seringkali begitu banyak masalah. Jadi kalau memang kita tarik langsung ke dalam konteks keluarga, juga begitu Bapak Ibu sekalian. Keluarga ya banyak masalah. Perceraian luar biasa. Baik yang sudah lama menikah juga bercerai. Yang baru menikah juga bercerai. Apakah karena kurang cantik, tampan, kaya raya, popularitas tinggi, dan lain sebagainya? Kita melihat banyak sekali masalah dalam hal tersebut. Maka pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan sekali lagi bagian firman Tuhan ini. Yang mengajak kita supaya kita bisa bersatu. Supaya kita bisa saling mengasihi. Di bawah sebuah tema tadi, yaitu two heads are better than one. Nah, apa Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari daripada bagian ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu kalau kita bicara mengenai persatuan. Persatuan itu ada contohnya, ada teladannya. Makanya di dalam ayat yang pertama dikatakan supaya kita itu berpadanan dengan panggilan Tuhan. Saya membaca kembali Bapak Ibu sekalian ayat yang pertama. Efesus pasal yang keempat ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang, perhatikan, yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Bapak Ibu, kita tuh diminta, diingatkan bahwa kita tuh punya contohnya. Kita punya targetnya, punya konteksnya, punya teladannya, punya batasannya, punya modelnya. Yang namanya bersatu itu apa? Yaitu Bapak Ibu sekalian, kita itu diminta sama seperti Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya ini loh Bapak Ibu sekalian. Berpadanan dengan panggilan itu. Supaya kita tuh lihat ke atas. Itulah contohnya. Supaya vertikalnya dibereskan. Supaya hubungan dengan Tuhan itu jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak hanya mempunyai gambaran-gambaran yang lain sebagainya di dalam dunia ini, tidak. Tapi kita diminta sama sesuai dengan contoh yang di atas itu, vertikal. Berpadanan dengan Tuhan, dengan panggilan itu. Kita dipanggil menjadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, supaya kita bisa meneladani Tuhan yang kita sembah. Nah, Tuhan yang bagaimana yang kita sembah ini, Bapak Ibu sekalian? Contoh kita adalah Allah Tritunggal, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma 1, bukan juga cuma 2, tetapi adalah 3. 3 yang adalah menjadi satu kesatuan. Itulah contoh kita, model kita, teladan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kok bisa ya Tuhan itu bersatu? Bukankah Tuhan itu hebat, besar, berkuasa? Kalau kita melihat Tuhan, Allah Bapa, apa yang kurang di dalam dirinya? Tidak ada yang kurang,
Tidak ada yang tidak bagus, tidak ada yang berdosa, juga tidak ada yang lebih lagi daripada Tuhan Allah Bapa. Sudah sempurna. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya yang sempurna ini bersatu sama yang sempurna? Yang sama-sama hebat sama-sama Dia. Sama-sama berkuasa, sama-sama suci, sama-sama sempurna, sama-sama Tuhan. Kok bisa Allah Bapa bersatu dengan Yesus Kristus, bersatu dengan Roh Kudus? Kok bisa? Tiga ini menjadi satu kesatuan, satu Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kita percaya sebagai Tritunggal Bapak Ibu sekalian. Seringkali kenyataannya kalau kita bicara bersatu itu bisa antara yang lebih hebat sama yang kurang hebat. Sama yang lebih besar dengan yang kurang besar. Satunya luar biasa, satunya kurang. Kalau sama-sama besar, menjadi masalah Bapak Ibu sekalian. Kita lihat contoh misalnya, kalau bicara film nih ya. Kalau kita bicara film misalnya, salah satunya contoh yang paling gampang itu The Avengers. Nah, para superhero. Wah, hebat-hebat bukan? Pertanyaannya, bisa bersatu? Wah, ribut Bapak Ibu sekalian, musuhan di antara mereka. Kita lihat X-Men itu kan, dengan ketuanya Charles Xavier, ya, atau yang lain lah. Kita bisa sebut masalah. Mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, para superhero, walaupun mereka tidak sempurna, ada kelemahannya, bisa mati, bisa kalah, tapi tidak bisa bersatu. Ribut Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma film Bapak Ibu. Kalau kita lihat misalnya olahraga sekarang. Tim basket Amerika yang namanya The Dream Team. Ribut Bapak Ibu. Ada power struggle di sana. Ada ribut di antara mereka. Salah satu kejadian misalnya antara Michael Jordan dengan Isaiah Thomas. Michael Jordan dengan Isaiah Thomas. Apa yang dia bilang kepada coachnya, kepada pelatihnya? Si Michael Jordan berkata demikian, I don't wanna play if he is on the game, if he is on the team. I don't wanna play if he is on the team. Saya tidak mau sama-sama main dengan Isaiah Thomas. Tidak bisa. Dream Team Bapak Ibu sekalian juga tidak terus-terus ada sampai hari ini. Di dalam hal olahraga, begitu. Di film, begitu. Sepak bola, ada yang namanya juga Dream Team Football, Bapak Ibu. Bukan hanya Dream Team Basketball, ada Dream Team Football. Sama masalahnya. Kita lihat juga misalnya, ganti dalam dunia lain misalnya, dalam dunia lagu. Wah, sekarang kalau kita bicara lagu, salah satu yang paling rame, paling populer itu ya K-pop, Bapak Ibu. Lagu-lagu Korea. Ya, bintang-bintang Korea yang luar biasa. Hebat-hebat. Tapi grup mereka kalau kita lihat daftar grup-grup Korea, lagu-lagu K-pop yang ribut pecah di dalamnya. Banyak, Bapak Ibu sekalian, banyak. Salah satunya kalau kita sebut namanya Seo Taiji. Seo Taiji and Boys, Bapak Ibu. Wah, terkenal ini Bapak Ibu sekalian. Ya, grupnya cuma 3 orang di dalamnya. Tapi ribut Bapak Ibu. Pecah. Masalah. Ya. Sampai fansnya begitu menyukai mereka, begitu mencintai mereka. Fansnya Seo Taiji ini, kalau saya lihat memang gambarnya cuma 3. Nggak tahu kalau yang lain-lainnya bagaimana ya. Jelasnya kurang jelas. Tapi yang pasti adalah fansnya itu memohon-mohon supaya mereka bisa reuni kembali. Supaya mereka bisa bersatu kembali. Tapi ditolak. Grup lain, Fly to the Sky. Grup lain, wah banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Dan memang itulah seperti pepatah dunia ini berkata, two tigers cannot stay at the same mountain. Two tigers cannot stay at the same mountain. Tidak bisa
dua harimau itu tinggal di gunung yang sama. Nggak bisa. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia ini memang begitulah. Orang-orang yang hebat-hebat itu berkata, I can work better alone. Kalau saya sendiri, saya bisa lebih bagus bekerja. Makanya kembali kepada Tuhan tadi. Tuhan tidak perlu apa-apa. Tidak kurang apa-apa. Dia bisa sendirian bekerja. Dengan lebih sempurna, lebih baik. Biasa bisa. Tapi ya kok bisa bersatu ya? Dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Kok bisa ya? Yesus tunduk, taat kepada Allah Bapa. Datang ke dalam dunia, ya siap. Menderita, ya siap. Mati, ya siap. Semuanya oke. Itulah contohnya teladan kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita diminta melihat, menyadari, mengerti, dan selalu mencontoh bagian itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat contohnya, ternyata bisa. Orang-orang besar itu bersatu dengan begitu luar biasa. Tuhan bersatu dengan Tuhan. Bisa. Bukan cuma untuk waktu yang sedikit sebentar. Bukan untuk waktu yang singkat saja. Selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya mau mengingatkan kita bersama. Kalau ada orang yang merasa dirinya sudah hebat, sudah besar, sudah top, sudah luar biasa, tapi dia tidak bisa bersatu dengan yang lainnya, berarti dia belum besar. Berarti dia belum besar. Karena apa? Contoh yang dipakainya tidak ada. Orang yang besar adalah orang yang bisa bersatu. Bahkan dengan orang yang sama besar dengan dirinya. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, persatuan kita bukan hanya dengan panggilan kita, tetapi persatuan kita juga dengan perasaan hati kita. Perasaan hati kita. Maksudnya adalah kita tuh bersatu tuh bukan cuma ya bajunya, bukan Bapak Ibu. Oh, grupnya, oh tempatnya bersama-sama, pekerjaannya, atau hal-hal yang bersifat lahiriah, sementara, sedikit, sederhana. Bukan begitu. Tapi antara hati dengan hati itu betul-betul bersatu, saling mengasihi, saling menghargai, betul-betul saling mencintai, dan seterusnya begitu. Bukan bersatu karena ada sesuatu pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama-sama, proyek bersama. Karena sementara, karena lagi cocok, ya iya. Nanti begitu ada masalah, selesailah, bubarlah. Karena waktu, karena jarak, karena persoalan, karena ada perselisihan, macam-macam. Memecah belah di antara anak-anak Tuhan. Seharusnya kita bisa bersatu itu terus-menerus, Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu yang lama. Apakah Bapak Ibu ingat sebuah cerita? Itu judulnya itu Catch the Balloon. Catch the Balloon. Artinya menangkap balon, Bapak Ibu. Ceritanya itu satu kali ada semacam kayak seminar begitu. Seminar itu dihadiri kira-kira 100 orang. Nah, si pembawa acara atau pemimpin seminar itu berkata kepada 100 orang peserta ini. Dia berkata, Bapak Ibu, kami panitia sudah menyediakan balon. Dengan silakan menulis nama masing-masing di dalam balon-balon itu. Balon-balonnya dikasih nama. Ya, semuanya sudah siap. Sekarang kita akan melepaskan semua balon-balon itu. Dalam waktu 5 menit, silakan menemukan balon-balon masing-masing. 100 orang dikasih balon, suruh tulis nama, lalu dilepaskan 5 menit, suruh nyari kembali. Betul, setelah siap, kemudian, oke, silakan. Balon-balon dilepaskan, mereka 5 menit, cari balonnya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Tidak ada yang ketemu. 100 orang, wah panik mereka,
berebutan karena waktunya terbatas. Mereka sana sini, sana sini, sana sini. Sampai akhirnya waktu 5 menit selesai, tidak ada seorang pun yang pegang balon. Tidak ada. Tidak bisa ketemu balonnya masing-masing. Tidak bisa. Kacau balau, Bapak Ibu. Kemudian, dalam percobaan yang kedua, Bapak Ibu, si pemimpin berkata, oke, kali ini balon-balon tadi yang sudah dikasih nama masing-masing tadi, itu dilepaskan. Tetapi kali ini bukan kita cari balon kita masing-masing, tetapi kita pegang balon apa saja, lalu kita cari orang yang ada di dalam namanya balon di situ. Jadi memberikan kepada orangnya yang namanya ada di dalam balon itu. Tentu saja mereka sudah diminta berkenalan satu dengan yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam percobaan yang kedua ini, tatkala balon-balon dilepaskan, 5 menit kemudian, semua orang peserta memegang balonnya masing-masing. Beda ya. Yang pertama, waktunya sama, 5 menit, tidak ketemu balonnya. Yang kedua, 5 menit juga, masing-masing sudah menerima balonnya. Karena apa? Yang ini sudah cari nama balon, dia cari orangnya, dalam waktu 5 menit, cepat sekali Bapak Ibu sekalian. Semuanya menemukan balonnya. Bapak Ibu, ini bukan bicara masalah 5 menit. Ini bukan bicara masalah balon, Bapak Ibu. Bicara masalah pekerjaan sama-sama, sebuah permainan, sebuah game. Lalu kita berkata, oh ya, kalau kita bisa bekerja sama, bagus. Iya, ini semua cuma 5 menit. Balonnya disiapkan. Semuanya diatur bagaimana supaya baik. Coba pertanyaannya sekarang. Kita rubah saja. Masing-masing peserta bawa balon masing-masing. Sudah tidak gampang Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang tidak bawa balon. Ya, jadi begitu kita merubah konteksnya, syaratnya, situasinya, sudah tidak segampang itu. Itu balon disiapkan. Itu orang-orangnya memang seminar. Coba kalau sekarang orang-orangnya disuruh bawa balon masing-masing. Kemudian nanti kita memberikan syarat-syarat tambahan. Macam-macam, tidak gampang. Itu juga waktunya cuma 5 menit Bapak Ibu. Ini persatuan hati untuk seterusnya. Itulah gambaran bukan cuma di dalam dunia, tetapi juga di sana, di sorga Bapak Ibu. Kalau cuma di dalam dunia saja, kita tidak bisa bersatu lah. Bagaimana Bapak Ibu? Ribut. Lah bagaimana kita bisa bersama-sama sampai selama-lamanya di sorga? Dengan cinta. Bukan cuma sama-sama ada di sorga, tapi dengan cinta Bapak Ibu sekalian. Apa bisa? Nah itulah. Makanya kita diingatkan pada pagi hari ini. Supaya kita bisa saling mengasihi. Saling bersatu. Dari situ kita sekarang mengerti kata dipenjarakan di dalam ayat 1. Di dalam ayat 1 Bapak Ibu sekalian. Saya membaca sekali lagi Bapak Ibu. Supaya kita diingatkan ayat ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ada kata dipenjarakan. Bapak Ibu, tadi saya katakan persatuan ini persatuan hati. Bukan hanya mencontoh Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Ke atas, vertikal. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah bersatu hati. Di sini kita langsung saja mengerti bahwa itulah bagaimana perasaannya Paulus. Kok bisa? Paulus ini orang hebat Bapak Ibu. Seorang yang sangat hebat Bapak Ibu. Pengetahuan teologianya, jabatannya, pengaruhnya, semuanya lah. Tapi kok dia itu bisa tunduk, taat sama Tuhan. Di penjara loh Bapak Ibu. Di penjara loh. Apakah di penjara itu enak? Kehilangan semua apa yang ada. Tidak mempunyai apapun Bapak Ibu. Orang di penjara tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa punya rumah, punya harta, tidak punya. Belum nanti mungkin dipermalukan. Mungkin nanti menderita dalam konteks hidup dalam penjara. Makanannya susah, tidurnya susah. Belum nanti dipukuli. Nanti menjadi orang yang di penjara tidak bisa menikah. Bagaimana orang di penjara bisa menikah Bapak Ibu? Berbahaya bagi keluarganya. Kalau dia nanti ditangkap, bagaimana keluarganya?
Kalau dia ditangkap, keluarganya juga ikut menderita. Dan sebagainya. Nggak gampang Bapak Ibu. Kita hari ini, dalam tanda kutip, seperti di penjara. Gampang Bapak Ibu? Ya, kita masih bisa kemana-mana sebetulnya. Kita masih punya segala macam fasilitas. Kita masih bisa macam-macam Bapak Ibu. Dalam tanda kutip, kita di penjara, dibatasi. Ya, itu saja sudah banyak yang tidak nyaman. Kita tidak merasa sejahtera. Tidak tahan. Dalam tanda kutip, penjara yang enak ini sebetulnya Bapak Ibu. Dalam tanda kutip ya. Ya memang ada bahaya, corona, semuanya iya. Tapi kita kan merasa banyak sekali nggak nyaman. Tapi di dalam segala kenyamanan, ya ini kita masih nyaman Bapak Ibu. Masih bisa telepon, masih bisa ada macam-macam bukan? Kita masih bisa ke pasar, macam-macam sudahlah. Pembatasan ada. Tapi sudah rasanya di penjara. Tidak gampang Bapak Ibu. Apalagi orang yang betul-betul di penjara. Kok bisa? Paulus di penjara tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak mencaci maki, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan iman, tidak macam-macam negatif lainnya. Tidak. Aku orang dipenjarakan. Saya terima. Kalau Tuhan mau saya dipenjarakan dan ini sesuai kehendak Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan, saya terima, saya ikut, saya tunduk, saya taat, saya siap, saya rela. Hatinya siap Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kita sekalian Bapak Ibu? Seringkali kita menganggap persatuan itu hanya dibungkusnya saja. Bajunya sama, seragamnya sama, kegiatannya sama, tempatnya sama. Tapi ada banyak masalah yang lain di dalam hati kita. Kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Mari kita bersatu. Mari kita saling mengasihi dengan hati kita. Pertama tadi, persatuan itu dengan panggilan. Yang kedua, persatuan itu dengan perasaan. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu sekalian. Persatuan, kalau kita bicara persatuan Bapak Ibu, itu dengan perolehan hasil yang maksimal. Perolehan hasil yang maksimal. Seperti yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu. Orang kalau bersatu itu dengan efektif, dengan hatinya, itu hasilnya luar biasa. Kita bicara Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bersatu. Ya bukan hanya bersatu lalu bisa berhasil dengan luar biasa. Tidak kalau kita bicara Tuhan ya. Tapi itu contohnya Bapak Ibu. Tuhan yang bersatu dengan luar biasa ini, dengan hati saling mencintai ini, hasilnya luar biasa. Dunia dengan segala macam isinya dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita bicara manusia juga sama. Suami istri ya sama. Kita bicara hewan, kalau bisa bekerja sama. Kuda misalnya. Satu kuda bisa menarik sekian beban. Dua kuda berlipat kali ganda. Sapi juga begitu. Anjing yang itu di kutub-kutub itu, mereka yang menarik kereta juga begitu. Kecil-kecil, tapi mereka bisa menarik kereta dengan jarak yang begitu panjang. Karena mereka bersatu. Dan sebagainya Bapak sekalian. Manusia juga sama. Kalau kita betul-betul bersatu. Kalau kita betul-betul dengan hati kita. Saling mencintai, saling mengasihi, saling menghargai. Satu dengan yang lain. Hati kita ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Sangat efektif. Sangat baik. Hasilnya apa? Kalau kita bicara pekerjaan, contoh lagi ya. Pekerjaan, contoh. Saya mau mengambil contoh di dalam dunia bisnis. Misalnya kita mendengar nama Sophie Martin. Bapak Ibu pernah mendengar nama ini? Ini adalah nama yang sangat terkenal di dalam dunia fashion, Bapak Ibu. Fashion. Ya, Sophie Martin. Itu nama seorang istri, seorang wanita. Ya, Sophie Martin itu nama istrinya.
ada suaminya. Suaminya namanya Bruno Hansen. Bruno Hansen. Ya, ini pasangan asal Prancis yang pindah ke Indonesia dan mereka bekerja sama untuk membuat fashion. Ya, kita tahu nama ini sangat terkenal Bapak Ibu. Ya, mereka berhasil, mereka sukses karena apa? Suami dan istri bahu-membahu, saling melengkapi, saling mendukung. Walaupun nama istrinya dipakai, tidak apa-apa. Sang suami tidak berkata, kenapa nama saya nggak dipakai? Kok nggak misalnya Bruno Sophie, misalnya begitu. Atau Sophie Bruno, apa-apalah. Enggak. Namanya Sophie Martin, Bapak Ibu, itu nama istrinya, tok. Suaminya, nggak ada. Tapi kok bisa ya? Kok mau ya? Kok rela ya? Nah itu. Mereka bekerja sama dengan sepenuh hati. Hasilnya bagaimana? Memukau, luar biasa, menakjubkan. Sukses Bapak Ibu, sangat terkenal. Itulah persatuan. Tatkala kita bersatu, two heads are better than one. Kalau kita sama-sama bersatu, dengan hati kita, sungguh-sungguh, segenap tenaga kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita mendukung satu dengan yang lain, maka saya percaya ada hasil yang baik. Hasil apa? Tentu bukan bicara masalah bisnis, bukan bicara masalah harta benda materi, atau yang lain sebagainya. Kita bicara mengenai kemuliaan Tuhan. Tuhan kita dipermuliakan. Karena apa? Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada orang-orang yang percaya Tuhan. Ada orang-orang yang hatinya disentuh untuk mereka dibawa untuk datang kepada Tuhan. Itulah hasilnya. Itulah pujian yang kita berikan, arahkan, kembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anaknya bersatu, bersama-sama bekerja, saling melengkapi, saling mengisi dengan karunia yang ada pada kita masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, makanya di dalam ayat yang ke-6 terakhir kita membaca. Di dalam ayat yang ke-6 yang tadi kita membaca, Bapak, saya membaca sekali lagi. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tatkala Tuhan itu menjadi yang di atas semua. Tatkala Tuhan yang menyebabkan ini semua ada. Bahkan yang di dalam semua yang ada ini dipermuliakan Bapak Ibu. Disitulah ada hasil yang bisa kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari di dalam bulan keluarga ini kita mengingat kembali topik ini. Bersatu di dalam gereja, bersatu di dalam keluarga, bersatu di dalam sebagai anak-anak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan gereja Tuhan dikembangkan, pujian dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu, dan hari ini kita langsung nanti berdoa untuk beberapa hal sekaligus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Karena Engkau bukan hanya memberikan kepada kami teladan, perintah, tetapi juga memberi kepada kami kemampuan dan kesempatan. Engkau sudah memberikan contoh bagaimana bersatu. Memberikan perintah, memberikan firman supaya kami bersatu. Tetapi kami juga diberikan kesempatan demi kesempatan untuk bisa bersatu. Bahkan diberikan kemampuan untuk melakukannya. Kiranya di dalam bulan keluarga ini kami semua bisa mengingat kembali hal ini. Dan kami bisa lebih lagi meningkatkan persatuan di dalam gereja maupun dengan gereja-gereja yang lainnya. Tuhan memberkati kami sekalian. Sehingga tidak ada perpecahan, perselisihan di dalam dan antar gereja yang membawa gereja tidak bisa kuat. Tidak ada hasil yang positif. Tidak ada hasil yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada di dalam bulan ini Tuhan, supaya mendapatkan berkat yang khusus daripada Tuhan. Kiranya cinta daripada Tuhan mempersatukan setiap keluarga yang ada.
Yang ada masalah kiranya dapat diselesaikan, dipulihkan. Keluarga, suami boleh mengasihi istri. Istri juga boleh tunduk kepada suami. Anak-anak boleh menghormati orang tua. Orang tua juga boleh mengasihi anak-anaknya. Tuhan memberkati. Memberkati juga antara keluarga dengan keluarga. Dari gereja dengan gereja. Tuhan memberkati. Sehingga tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Biarlah hati kami sungguh-sungguh dengan cinta Tuhan mengasihi. Kami berdoa untuk setiap program pada bulan keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang ada di dalam segala keterbatasan di semua GKMI ini Tuhan. Tuhan memberkati bahkan di semua gereja-gereja yang lainnya. Tuhan memberkati setiap gereja yang hari-hari ini beribadah, bagi yang sudah mulai beribadah di gereja maupun yang masih online ya Tuhan. Beribadah lewat online ataupun segala macam cara-cara dengan internet ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah iman setiap jemaat tetap terpelihara. Setiap kami sungguh-sungguh percaya, tetap terpelihara, berkobar-kobar kepada Tuhan, tidak terganggu dengan keterbatasan ini. Kami berdoa buat semua persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk kembali membuka ibadah-ibadah di gereja yang belum Tuhan. Kau memberkati supaya semuanya menjadi baik. Kiranya dengan diadakan ibadah di gereja tidak ada hal-hal yang kurang baik terjadi. Tuhan kiranya memberkati. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, majelis, dan juga setiap jemaat yang ada, pekerja, aktivis, semuanya. Kiranya anugerah Tuhan menyertai. Setiap rumah tangga yang ada dengan situasi ekonomi yang di dalam situasi corona ini Tuhan banyak sekali masalah. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang mengalami kesusahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kiranya memberkati. Bagi juga orang-orang yang sakit Tuhan, masih banyak orang sakit. Tuhan kiranya juga memberkati para dokter dan rumah sakit, perawat-perawat. Banyak sekali yang sudah kelelahan, banyak sekali yang sudah overload. Tuhan memberkati. Tolonglah Tuhan, supaya persoalan ini dapat diatasi dan segera lewat ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintah yang ada di semua negara, termasuk di Indonesia. Kiranya diberikan hikmat bagaimana bisa mengatasi dengan bijaksana. Di kota-kota tertentu ada begitu banyak orang-orang yang sakit. Angka pertambahan orang sakit begitu banyak. Termasuk di Jawa Tengah. Tuhan memberkati supaya banyak orang yang sakit ini dapat disembuhkan. Dan yang sehat diberikan kekuatan supaya kami tidak tertular penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami, harapan kami, khususnya juga untuk gereja kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang mencari pekerjaan. Mereka yang juga masih bekerja, Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga yang ada, anak-anak yang mungkin tidak bisa berkumpul bersama, mereka yang ada di luar kota, luar negeri, Tuhan memberkati. Bagi mereka juga yang mengalami pergumulan yang Tuhan memberkati. Bagi mereka khususnya yang berulang tahun minggu ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, maupun juga iman kerohanian mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami membawa setiap doa kami, harapan kami, dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Punya Tuhan yang kuasa, yang ajaib, yang selalu menolong kehidupan kita. Tuhan sudah menuntut dan menolong kita. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan, bisa melalui QRIS, bisa melalui transfer, bisa melalui kotak persembahan yang disiapkan di gereja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami semua. Tuhan sudah menolong kami, sudah memberkati kami, sudah memberi sukacita pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau.
Berkati tangan-tangan yang akan memberikan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Terima kasih Tuhan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Terima kasih Tuhan. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya.
yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari Bapak Ibu, sebagai jemaat Mennonite, kita hari ini akan bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan yang nanti dilanjutkan langsung dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama komitmen kemuritan terlebih dahulu. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Mari kita ingat firman Tuhan hari ini, supaya kita bisa bersatu. Dan sekarang, bukalah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus Allah Tritunggal, mempersatukan kita, menguatkan, memberkati, menyertai kita, dan memakai kita menjadi alatnya, membawa kemuliaan bagi namanya hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Kebaktian kita selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, oh, oh.